Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang baru saja rilis di bioskop, yaitu The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Film ini merupakan prequel atau sebelum kejadian di film The Hunger Games pertama yang rilis di tahun 2012. Di film kali ini berfokus kepada kehidupan seorang presiden Capitol yang awalnya sangat baik menjadi orang jahat yang sangat tak berperasaan, yang tak lain adalah Presiden Snow. Yowes, tanpa membuang banyak waktu lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan dua bocah yang sedang kabur dari kekejaman dunia. Bahkan mereka berdua melihat seseorang yang memakan mayat karena susahnya mencari makanan pada masa kegelapan itu. Beberapa tahun kemudian, bocil itu sekarang sudah tumbuh besar. Ia bernama Coriolanus Snow, kita panggil saja Snow. Ia tinggal bersama nenek dan kakaknya yang ada di awal tadi bernama Tigris Snow. Saat ini Snow bersekolah di sekolah terkenal di Capitol. Berkat kecerdasan dan kegigihannya selama ini, Snow mampu bertahan di sekolah tersebut meskipun keadaan ekonominya pas-pasan. Snow mempunyai banyak teman, salah satunya bernama Sejanus yang merupakan sahabat Snow sejak lama. Di sana ada kepala sekolah bernama Dr. Volumnia Gold, kita panggil saja Dr. Volum. Kemudian di sana juga ada Casca yang merupakan pencipta dari awal The Hunger Games. Ia datang ke sana untuk mengumumkan jika permainan The Hunger Games akan diadakan kembali. Casca juga mengatakan jika ada sedikit perubahan di dalam Hunger Games kali ini, karena para mentor akan membimbing para tributnya masing-masing yang sudah dipilih. Saat itu juga Casca memilih para mentor untuk tributnya masing-masing yang harus dibimbing. Dan sayangnya Snow terpilih menjadi mentor dari seorang tribut dari distrik yang paling miskin, yaitu distrik 12 bernama Lucy Gray. Di awal kemunculannya, Lucy Gray sudah menarik banyak perhatian orang karena penampilannya dan juga menjahili anak wali kota. Setelah itu, Snow menemui Casca yang ternyata kenal dengan ayah Snow. Di rumah, Snow merasa dicurangi karena menjadi seorang mentor dari Lucy Gray yang dianggapnya lemah. Namun kakaknya mengatakan untuk jangan meremehkan orang lain. Keesokan harinya, Snow berinisiatif menjemput Lucy Gray sekaligus melihat peserta Hunger Games lainnya. Setelah mendapat sambutan yang kurang menyenangkan dari Lucy, Snow menyelinap secara diam-diam untuk masuk ke kereta para tribut. Namun sesampainya di dalam, Snow hendak dihajar oleh tribut lainnya. Namun beruntung ada Lucy yang berhasil menyelamatkannya. Ternyata para tribut tidak diperlakukan selayaknya manusia dengan cara dimasukkan ke dalam kandang. Seorang reporter di sana bernama Lucky pun terkejut melihat seorang siswa SMA di dalam sana. Beruntung Lucy bisa berbaur dengan orang-orang lainnya dan Snow beralasan jika ia di sana untuk menjenguk Lucy. Lucy juga meminta kepada Snow untuk membawakan makanan jika nanti ia kembali. Tentu saja Snow melanggar aturan karena sudah bertemu dengan tributnya. Tak lama kemudian, Dr. Volum datang yang kagum melihat Snow ada di kandang tadi. Karena The Hunger Games mulai sepi peminat, Sejanus pun menyarankan jika para tribut seharusnya harus diperlakukan secara adil seperti manusia. Dan Snow pun mempunyai ide agar mereka bisa memperkenalkan para tribut untuk menarik perhatian para penonton. Mendengar hal itu, Dr. Volum meminta Snow untuk menyiapkan proposal untuk hal itu. To protect all of us.
Saat makan siang, kita akhirnya tahu jika Sejanus adalah anak orang kaya dan Snow secara diam-diam membawa makanan untuk Lucy. Sesampainya di kandang, Snow langsung memberikan makanannya kepada Lucy. Di sana juga ada teman Lucy bernama Yusuf yang semalam digigit kelelawar di lehernya. Snow sangat ingin membantu Lucy agar tidak mati di dalam Hunger Games nanti. Di sanalah kita bisa melihat benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Namun karena bermain-main dengan para tribut, salah satu kawan Snow harus tewas di tempat. Setelah kejadian itu, Snow tetap memberikan proposalnya kepada Dr. Volum untuk membantu Lucy. Ternyata usulan Snow diterima dan para mentor disuruh untuk mendekatkan diri kepada tributnya masing-masing. Mereka pun kemudian berkenalan dengan tributnya masing-masing dan untuk menyelamatkan Lucy, Snow menyuruh Lucy untuk bernyanyi demi mendapat dukungan dari para penonton. Snow bersama temannya bernama Clemencia kemudian dipanggil oleh Dr. Volum. Di sana ia bertanya siapa yang menulis proposal itu, karena ia kagum dengan tulisan di proposalnya. Namun di sana Clemencia malah ngaku-ngaku jika ia sudah menulisnya. Dr. Volum kemudian menyuruh Clemencia untuk mengambil proposalnya yang ada di dalam kandang ular peliharaan Dr. Volum, dan ular itu tidak akan menggigit orang yang dirasa familiar. Tentu saja Dr. Volum tahu jika Snow yang sudah menulisnya sendiri dan Clemencia akan tewas karena gigitan ular tersebut. Keesokan harinya, para mentor menemani para tributnya melihat keadaan arena permainan. Di sana, para tribut mulai membentuk aliansi masing-masing dan tiba-tiba terjadi ledakan di dalam arena tersebut. Entah siapa pelakunya, namun Snow tertimpa bebatuan dan pintu keluar terbuka dengan sendirinya. Bukannya segera kabur, Lucy masih menyempatkan diri untuk menyelamatkan Snow. Singkat cerita, Snow pun terbangun di rumah sakit sekolah dan ternyata pelaku dari ledakan sebelumnya adalah ulah dari para pemberontak. Setelah kejadian itu, Dr. Volum masih tetap melanjutkan The Hunger Games. Di sana mereka melihat Lucy Gray bernyanyi di depan banyak orang untuk mendapat dukungan dari para penonton. Yang ternyata hal itu berhasil membuat para penonton sedih dan tersentuh mendengar nyanyiannya. Di malam itu juga, Snow kembali mendatangi arena untuk mencari celah dari ledakan tadi, agar Lucy yang lemah dapat bersembunyi. Bahkan, Snow mengambil racun tikus yang sangat berbahaya dan memberikannya kepada Lucy. Snow kemudian menyuruh Lucy untuk bersembunyi saja saat di arena nanti. Snow tak akan membiarkan Lucy tewas karena ia sudah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Keesokan harinya, permainan pun akan dimulai dan para tribut sudah sampai di dalam arena. Acara The Hunger Games kali ini akan disiarkan secara live ke seluruh daerah. Namun tribut Sejanus bernama Markus sempat memberontak, membuat dirinya digantung. Lucy masih sempat memikirkan Yusuf dan mengajaknya untuk bersembunyi. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam terowongan yang sudah ditunjukkan oleh Snow sebelumnya, dan mereka pun bersembunyi di sebuah ruangan. Kini tersisa 13 orang yang masih hidup, termasuk Lucy dan juga Yusuf. Selagi Lucky membaca ramalan cuaca, tiba-tiba ada seorang wanita yang ternyata dari tadi sembunyi langsung menghabisi Markus. Donasi yang diberikan oleh para penonton dapat digunakan oleh para mentor untuk mengirim bantuan kepada tributnya.
Malamnya Yusuf terlihat tidak baik-baik saja karena dari tadi mengalami kejang-kejang. Kemudian Dr. Volum mendatangi Snow dan menyuruhnya ke dalam arena karena saat ini Sejanus masuk ke dalam arena untuk melakukan upacara kematian tributnya yaitu Markus. Snow diminta untuk mengeluarkan Sejanus dari sana, sedangkan siaran live akan dimatikan sementara waktu. Akhirnya Snow masuk ke dalam arena dan meminta Sejanus agar segera pergi dari sana. Snow membujuk Sejanus untuk menggunakan kekayaan ayahnya agar bisa mengubah The Hunger Games yang tak manusiawi ini. Namun tiba-tiba mereka dikejar salah satu tribut sehingga Snow harus membunuhnya agar bisa selamat. Sesampainya di sekolah, Snow pun diobati oleh Dr. Volum. Di rumah, Snow merasa menyesal karena sudah menghabisi seorang tribut. Namun di sisi lain, ia juga merasa berkuasa setelah melakukan hal tersebut. Keesokan harinya, semua orang merasa bingung karena salah satu tribut tiba-tiba tewas begitu saja. Di sisi lain, Yusuf tiba-tiba mengejar Lucy karena saat ini ia mengalami rabies dan lama-kelamaan ia pasti juga akan tewas. Snow membujuk mentor Yusuf untuk mengirim sebuah air karena orang yang terkena rabies pastinya takut dengan air. Akhirnya Yusuf yang sudah dilindungi oleh Lucy dari awal permainan pun harus tewas. Di saat itu juga Lucy dikepung oleh para tribut yang dendam kepada Snow semalam karena sudah menghabisi salah satu tribut. Snow segera mengirim air agar Lucy bisa bersembunyi. Si ketua panggil saja Fulan menyuruh anak buahnya mengumpulkan air. Fulan kemudian mengincar tribut lainnya yang sudah menghabisi Markus, sedangkan Lucy memasukkan racun tikus dan membuang air dari kelompok Fulan. Mereka kemudian mengejar Lucy Gray, namun beruntung Lucy berhasil bersembunyi di ventilasi udara yang diberitahu oleh Snow sebelumnya. Saat itu juga terjadi perdebatan di kelompok Fulan karena air sehingga Fulan pun menghabisi anak buahnya sendiri yang saat ini menyisakan 3 orang. Mereka kemudian mengincar tribut lainnya, namun tak lama ada salah satu tribut meminum air yang sudah diberi racun, membuat tribut itu langsung tewas seketika. Teman tribut itu merasa sedih melihat kawannya tewas dan ia mengumpulkan semua jasad para tribut dan menutupnya dengan bendera Kapitol yang sudah ia robek. Namun tiba-tiba Dr. Volum menyela acara tersebut. Ia memberitahu jika anak Presiden Kapitol saat ini sudah tewas karena pengeboman para pemberontak. Oleh karena itu, sebelum matahari terbenam, ia memastikan jika The Hunger Games bukanlah tempat untuk para pemberontak. Dan ia berjanji akan membersihkan para tribut meskipun Hunger Games kali ini tidak ada pemenangnya. Dengan cepat, Snow memiliki ide untuk menyelamatkan Lucy. Snow segera mendatangi Dr. Volum untuk menjahit kembali lukanya yang terbuka, yang pastinya itu pura-pura. Ia berencana memasukkan sapu tangan Lucy ke dalam kandang ular agar mereka tak menggigit Lucy. Di sana ternyata Dr. Volum juga mempunyai peliharaan burung yang sekaligus bisa merekam suara. Di sisi lain, Fulan dan teman-temannya mendesak Lucy. Setelah situasi aman, Snow segera memasukkan sapu tangannya ke dalam kandang ular. Di sisi lain, posisi Lucy ketahuan dan pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Di saat itu juga, ular milik Dr. Volum sampai di dalam arena dan langsung melahap semua tribut kecuali Lucy. Tersisa Lucy seorang diri. Snow segera meminta Dr. Volum mengeluarkan Lucy karena ia adalah pemenangnya. Lucy kemudian bernyanyi dan semua orang mengira jika nyanyian itulah yang membuat ia tak digigit ular, yang padahal karena bantuan dari Snow.
Semua penonton tersipu melihat kejadian itu dan mereka semua mendesak Dr. Volum untuk mengeluarkan Lucy. Karena tak ada pilihan lain, Lucy pun akhirnya dikeluarkan dan ditetapkan menjadi pemenang The Hunger Games kali ini. Tentu saja Snow sangat amat senang karena berhasil menyelamatkan Lucy. Keesokan harinya, Snow ketahuan curang dari racun tikus dan sapu tangan yang ia masukkan ke dalam kandang ular. Lucy juga sudah menghilang. Akibat perbuatannya, Snow mendapat hukuman menjadi seorang prajurit biasa dan diasingkan selama 10 tahun. Snow ditugaskan di Distrik 12 setelah menyuap seorang aparat. Ternyata tak hanya dia yang dihukum, Sejanus juga terkena hukuman karena ulahnya waktu lalu. Sejanus berharap hukuman ini akan mengubahnya menjadi seseorang yang lebih baik dan dapat mengubah The Hunger Games. Mereka berdua pun langsung menjadi pasukan yang harus melakukan semua perintah dari atasan. Disinilah akhirnya mereka melihat dunia yang sebenarnya, tanpa rasa kasihan dan tanpa moralitas. Malamnya saat cuti, Snow pergi ke klub dan alangkah senangnya dia bertemu dengan Lucy yang sekarang menjadi terkenal. Sejanus berbincang dengan warga lokal, sedangkan Lucy juga merasa senang melihat Snow ada di sana juga. Tak lama kemudian terjadi kerusuhan karena tiba-tiba kekasih anak wali kota menyatakan cintanya kepada Lucy yang membuat Snow marah. Beruntung, Sejanus berhasil membantu Snow keluar dari sana. Keesokan harinya, Snow akhirnya kembali bertemu dengan Lucy. Saat kembali, Snow melihat Sejanus berbincang dengan seorang bernama Billy Tanner. Namun setelah melihat sebuah kejanggalan, Snow menyuruh Sejanus untuk berhenti melakukan kegiatan yang ia lakukan saat ini. Lucy dan Snow akhirnya juga semakin dekat dan semakin mesra. Snow memberikan kain milik ibunya dan Lucy berjanji akan menjaganya. Snow sangat ingin kembali ke Capitol, sedangkan Lucy sendiri tidak ingin ke sana karena yang ia inginkan saat ini adalah bersama dengan Snow di Distrik 12 untuk selamanya. Sayangnya saat kembali ke pangkalan, Snow bertemu dengan atasannya yang ternyata ingin mengembalikan Snow kembali ke Capitol melewati Distrik 2 karena kinerjanya yang sangat baik. Ia pun segera menghubungi Tigris untuk memberitahu kepulangannya. Namun nyatanya Tigris dan neneknya sudah diusir dari rumah lamanya, sehingga membuat Snow bertekad untuk kembali menyelamatkan keluarganya. Snow kembali melihat Sejanus yang kembali melakukan hal aneh, hingga saat mereka hanya berdua, Snow menanyakannya. Ternyata Sejanus telah menyusun rencana untuk kabur dari tempat ini bersama beberapa warga lokal. Secara diam-diam, Snow merekam percakapan mereka berdua sebagai bukti jika Sejanus berkhianat. Setelah mendapat rekamannya, Snow pun segera mengirimkannya kepada Dr. Volum. Malam pun tiba, mereka seperti biasa melihat penampilan Lucy yang amat menawan. Sadar jika Sejanus menghilang, Snow pun mencarinya dan tiba-tiba terjadi pertengkaran di dalam kamar antara Sejanus dan juga Billy Tanner. Anak wali kota yang tak menyukai Lucy juga mengancam akan mengadukan semua ini kepada ayahnya yang membuat Snow menghabisinya. Setelah itu Billy Tanner juga dihabisi oleh Spruce karena sudah melawan. Setelah menenangkan Lucy dan juga menyuruh Spruce menyembunyikan senjatanya, Snow juga menenangkan Sejanus setelah kejadian barusan. Keesokan harinya atasan Snow menggila karena anak wali kota ditemukan tewas secara misterius, sehingga mereka semua harus menemukan senjata pembunuhnya. Wali kota mencurigai Lucy yang membuat Lucy harus segera pergi dari sana dan Snow berniat untuk ikut dengan Lucy. Namun sayangnya Sejanus dan juga Spruce tertangkap dan akan dieksekusi, membuat Snow yang ada di sana tak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja Snow sangat sedih karena sahabatnya tewas karena ulahnya sendiri.
Keesokan harinya, Snow menyelinap keluar bersama Lucy. Mereka pergi dari distrik 12 untuk memulai kehidupan baru. Dalam perjalanan, Snow mengaku sudah menghabisi 3 orang, yang padahal Lucy tahu jika Snow menghabisi 2 orang. Namun Snow berdalih jika ia sudah menghabisi dirinya yang dulu. Setibanya di danau, mereka mampir ke sebuah kabin terlebih dahulu untuk berteduh. Karena lapar, Snow yang berniat memancing malah mendapati senjata yang selama ini disimpan Spruce di dalam kabin tersebut. Saat ini tergantung kepada Snow, apakah ia ingin bebas dengan membuang bukti senjata itu atau tidak. Walaupun dibuang, masih ada saksi mata, yaitu Lucy sendiri. Saat itu juga tingkah Lucy mendadak menjadi aneh dan ia ingin keluar untuk mengambil tanaman. Namun, setelah menunggu cukup lama, Lucy tak kunjung kembali, yang membuat Snow mencarinya. Hingga akhirnya Snow menemukan kain pemberian ibunya yang sudah dibuang oleh Lucy. Disinilah kita bisa melihat perubahan sikap Snow yang awalnya baik hati menjadi orang yang tak punya perasaan. Dengan teganya, ia menembak Lucy dari kejauhan. Namun saat dicek, Lucy sudah menghilang entah kemana. Snow masih terus mencari keberadaan Lucy, hingga akhirnya Snow mendengar nyanyian Lucy disertai suara mengganggu dari burung mockingjay. Setelah itu, Snow membuang senjatanya ke danau. Ia kembali ke pangkalan untuk pamit pergi ke distrik 2. Namun, Snow tak jadi dikirim ke distrik 2 dan langsung dikirim ke Capitol menemui Dr. Volum. Snow akan belajar di Universitas Capitol di bawah pengawasan Dr. Volum sendiri. Dan untuk biaya, Snow sudah dibiayai oleh ayah Sejanus yang menganggap Snow sudah bersikap baik kepada anaknya selama ini. Tak hanya itu, The Hunger Games juga akan kembali diadakan. Dan Dr. Volum kembali menanyakan apa tujuan The Hunger Games. Kali ini Snow menjawab jika The Hunger Games diperlukan karena dunia adalah sebuah arena dan untuk memperingatkan kepada semua orang siapa kita sebenarnya. Lalu Dr. Volum kembali bertanya kepada Snow jika siapa sebenarnya dirimu, dan Snow pun menjawab jika aku adalah pemenang. Singkat cerita, Snow saat ini sudah berkuliah di Universitas Capitol. Tigris juga senang melihat Snow yang semakin mirip dengan ayahnya. Kemudian Snow menemui Casca sambil membawa barang-barang milik Sejanus. Namun sebuah fakta akhirnya terungkap jika permainan The Hunger Games aslinya tak sengaja diciptakan oleh Casca saat mabuk sebagai bentuk hukuman. Saat The Hunger Games ingin dihentikan, ayah Snow malah mengambil ide tersebut dan memberi idenya kepada Dr. Volum. Casca sudah lama sangat ingin meninggal, namun tidak bisa karena kemunculan Snow. Pada akhirnya Snow pun berkata jika keluarganya akan selalu di atas, dan Casca pun tewas setelah meminum morfin dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film The Hunger Games 2023. Bagaimana, seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.